Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, kalau kita bicara hipertensi, ini adalah penyakit kronik yang bahayanya tuh kemana-mana gitu ya. Untuk anak muda aja tuh membahayakan, apalagi untuk yang warga senior atau para lansia. Apa sih impactnya hipertensi yang tidak ditangani dengan baik pada lansia? Nah, ini akan menjadi topik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar lansia. Yang pertama adalah lansia rentan alami gangguan tidur. Nah, memasuki usia lanjut biasanya banyak kualitas hidup yang udah nggak seoptimal dulu gitu ya. Baik itu dari mungkin sosial maupun mungkin selera makan dan segala macam, termasuk nih kualitas tidur. Banyak yang bilang bahwa lansia tuh udah nggak bisa tidur sedip dulu, kadang bahkan harus terbangun sedikit-sedikit di malam hari gitu ya. Apa sih yang membuat lansia tuh nggak punya kualitas tidur lagi yang optimal? Atau mungkin bisa loh, ada kok caranya agar lansia bisa tetap menikmati atau mendapatkan kualitas tidur yang baik. Nah, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Nah, ini mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah lansia sering kehilangan nafsu makan. Nah, seperti yang tadi saya pernah bahas, yang tadi saya sudah bahas gitu ya, bahwa banyak hal-hal yang tadinya oke aja nih dalam kehidupan seseorang, tapi ketika dia masuk ke usia lanjut, nah mulai ada penurunan termasuk sih nafsu makan. Makan yang tadinya kayaknya semuanya baik-baik aja, semua tuh lezat gitu ya di lidah kita, tapi ternyata ketika kita masuk usia lansia kok rasanya hambar, kok rasanya nggak enak gitu, nggak selezat biasanya. Apakah memang ini benar-benar ada masalah atau penurunan dari si indera pengecapnya atau hanya mungkin secara psikis? Nah, nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah lansia harus rutin medical check up. Nah, kalau kita bicara tentang medical check up sendiri ini memang screening rutin yang dilakukan berkala untuk mengetahui bagaimana sih kondisi kesehatan seseorang. Ketika usianya sudah lanjut, diharapkan memang dilakukan medical check up berkala untuk melihat perkembangan kesehatannya, mau lihat ada nggak sih kemungkinan penyakit atau yang memang membahayakan kesehatan si lansia. Sebenarnya ini memang harus dilakukan kah? Berapa jedanya kah? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah bersosialisasi penting untuk menjaga kesehatan lansia. Kalau kita bicara tentang sosialisasi, semakin ada yang bilang kan semakin dewasa kita, circle kita tuh makin kecil gitu ya. Nah, makin kecil lansia lebih kecil lagi. Kadang-kadang banyak loh lansia yang benar-benar cuma di rumah ya bersosialisasi atau punya relasi sosial cuma sama anak cucu gitu ya, nggak pernah diajak ke rumah, atau mungkin yang paling banter ya ada suster aja atau nenek yang jaga. Nah, sebenarnya memang begitu pentingkah aktivitas sosial atau relasi sosial untuk para lansia? Apakah memang dibutuhkan lansia dibawa ke tempat-tempat yang memang pusat-pusat kegiatan sosial, aktivitas sosial yang memang warga senior beraktivitas di sana, jadi bisa saling mengenal. Apa impactnya, apakah dampaknya begitu signifikan dan baik untuk kesehatan para lansia atau kualitas hidupnya? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah lansia perlu berolahraga. Siapa di sini yang belum lansia tapi malas olahraga? Tunjuk tangan. Saya gitu ya. Nah, ternyata olahraga itu penting ya, bukan cuma untuk kita yang masih produktif. Ternyata lansia juga bukannya boleh lagi, memang sebaiknya punya aktivitas olahraga dalam hari-harinya. Entah mungkin seminggu 2 atau 3 kali. Nah, ini ternyata selain bisa membantu raganya tetap sehat, katanya sih juga bisa membantu jiwanya juga tetap sehat. Berapa banyak, berapa lama, dan aktivitas olahraga apa yang tepat untuk lansia? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah menyebutkan beberapa mitos atau fakta seputar lansia. Tapi kita akan konfirmasi nih kali ini bersama dokter kita untuk mendapat jawaban yang valid. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Faradisa Adina, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siap ya kita bagi-bagi ilmu lagi ya. Insya untuk Allah. pemirsa Bincang Sehati. Oke, kita mulai dengan beberapa mitos atau fakta yang perlu kita luruskan seputar lansia. Karena takutnya masih banyak nih yang salah mengartikan atau akhirnya salah juga nih ngambil keputusan tentang kondisi tersebut. Yang pertama nih dok ya yang kita akan bahas. Mitos atau fakta sih kalau lansia itu sering mengalami gangguan tidur. Kalau iya, kenapa? Fakta. Fakta. Ya, Oke. betul. Kenapa? Jadi memang pada lansia, terutama pada mereka yang mempunyai penyakit penyerta, itu terjadi masalah tidur pada 2/3 lansia. Nah, yang mana resikonya ini prevalensinya itu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Jadi semakin lanjut usianya, itu resiko untuk mengalami masalah tidur itu semakin meningkat. Dari studi meta-analisis juga dikatakan bahwa biasanya wanita yang lebih sering mengalami masalah tidur dibandingkan laki-laki. Lansia perempuan berarti Lansia ya? perempuan, ya. Oke. Nah, masalah tidur ini dibagi menjadi 3 ya, biasanya yaitu pertama kesulitan untuk memulai tidur atau terbangun pada saat tidur atau tidurnya lebih awal dibandingkan bangunnya lebih awal dibandingkan sebelumnya. Nah, penyebabnya itu dibagi jadi 3, yaitu yang pertama faktor penyebabnya, kedua yang mencetuskan, yang ketiga itu adalah yang melanggengkan proses kesulitan tidur tersebut. Oke, Nah, jadi berlarut-larut gitu ya? Jadi berlarut-larut gitu ya istilahnya. Nah, faktor penyebabnya itu yang pertama adalah di samping penyakit penyertanya. Jadi banyak lansia ini mempunyai penyakit seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru, atau GERD gitu ya, atau diabetes yang mana misalkan atau radang-radang sendi yang mana kesulitan tidur itu karena penyakitnya, misalkan sesak nafasnya, nyeri-nyeri sendinya, atau misalkan bolak-balik ke kamar mandi karena sering buang air kecil sehingga itu mengganggu tidur. Di samping itu juga biasanya menyebabkan adalah pertama masalah kecemasan atau depresi yang mana pada lansia ini sering mengalami depresi. Sering terjadi ya? Ya, sering terjadi pada lansia ini. Yang ketiga adalah ada juga faktor-faktor obat-obatan karena ada obat-obatan tertentu yang mana dapat menyebabkan kesulitan tidur gitu ya, sehingga perlu dievaluasi obat-obatannya apakah kalau misalkan ada obat tersebut disarankan untuk diminumnya tidak mendekati waktu tidur. Nah, obat-obatan apa tuh dok biasanya? Biasanya bronchodilator atau misalkan simpatomimetik seperti obat-obatan yang flu itu kan ya itu kan jadinya bangun ya, atau obat-obatan yang mengandung kafein gitu ya, obat nyeri kepala itu kan biasanya suka ada kafeinnya. Nah, itu jadinya seperti itu. Jadi kalau bisa jangan menjelang tidur. Untuk mencegah dan itu kan tadi predisposisi pencetusnya itu ya berarti biasanya adalah misalkan kehilangan pasangan atau misalkan pindah ke rumah baru atau memasuki masa-masa pensiun atau penyebab-penyebab stres yang lain itu dapat menyebabkan mencetuskan kembali faktor-faktor kesulitan tidur tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah tidur itu kita ada namanya sleep hygiene gitu ya. Nah, sleep hygiene itu yang pertama pasti tadi kan karena memang penyebabnya adalah obat-obatan, jadi kita mesti mereview dulu obat-obatannya. Ada nggak obat-obatan yang diminum sebelum tidur gitu ya, yang dapat mengganggu tidur tersebut. Nah, yang kedua hindari minum-minum yang seperti kopi gitu ya sebelum tidur. Jangan merokok ataupun jangan minum alkohol gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kurangi minum terlalu banyak sebelum waktu tidur gitu ya, karena pipis terus karena ya. bolak-balik ke kamar mandi gitu. Jadinya hindari banyak minum. Nah, kemudian lakukan banyak aktivitas fisik pada waktu pagi hari ataupun sore hari supaya capek istilahnya gitu ya. Terus hindari juga tidur siang. Jadi kalau memungkinkan itu tidur siang cuman boleh 1 kali dan maksimal itu cuman 30 menit. Nah, buat jadwal yang teratur pada saat bangun dan tidur. Jadi bangun dan tidur di waktu yang sama gitu. Nah,
apabila kesulitan tidur gitu ya, jadi tidak disarankan untuk berlama-lama di tempat tidur. Jadi kalau misalkan kesulitan tidur, harus bangun dari tempat tidur, kemudian lakukan kegiatan yang menenangkan, misalkan menyulam atau membaca atau sekedar merapihkan baju. Itu kan ada beberapa lansia tuh yang malah merapihkan baju tuh jadi tenang gitu. Nah, setelah lelah, capek, baru kembali ke tempat tidur gitu ya. Nah, pada saat di tempat tidur, coba lagi. Kalau 20 menit nggak bisa tidur, keluar lagi, lakukan lagi, diulangi lagi hingga lelah gitu. Setelah lelah, capek, baru tidur. Nah, jam berapapun tidurnya, yang harus dilakukan adalah bangunnya itu di jam yang sama. Nah, gitu. Jadi harus teratur, bangunnya di jam yang sama dan hindari tidur siang yang terlalu lama. Itu dia ya. Kadang-kadang kita ngelihat kok lansia tidur terus sih, padahal enggak loh, karena malamnya mungkin keganggu. Iya, malamnya mungkin keganggu. Dan ini impact itu bisa dari ya tadi ada memang ada penyakit fisik, malah psikis juga bisa berpengaruh. Apalagi yang baru kehilangan pasangan pasti rasanya nggak nyaman sekali. Itu yang paling sering terjadi, pencetus. Oke, jadi ini fakta ya. Jadi kalau misalnya kita lihat lansia di rumah memang kayaknya ada kesulitan, kita harus bantu, harus support agar dia punya kualitas tidur yang baik lagi. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta nih Dok, kalau lansia sering kehilangan nafsu makan. Benar nggak? Fakta. Ya, Fakta. kenapa? Jadi memang seiring dengan bertambahnya usia itu terjadi penurunan kapasitas fungsional di tubuhnya ya. Jadi selain adanya faktor psikis, menurunnya faktor kognitif, masalah di otak, kemudian menurunnya saraf pengecapan, Bisa jadi hambar gitu iya, rasanya. hambar, penurunan produksi air liur, atau masalah gigi yang tanggal. Ya. Kemudian masalah gusi atau refleks peregangan lambung yang berlebihan sehingga menyebabkan masalah-masalah tersebut menjawab masalahnya lansia itu kesulitan, ada masalah untuk membedakan bau dan rasa, mempunyai masalah dalam mengunyah, dan perasaan kenyangnya itu lebih sering muncul sehingga menurunkan asupan makanan. Jadi rasanya penuh aja gitu ya? Penuh aja rasanya. Nah, di samping penurunan kapasitas fungsional itu mungkin ada kalanya kurang perhatian dari yang sekitar atau yang merawat. Misalkan makanannya itu tadi kan ada masalah gigi terlalu keras, terlalu alot, atau rasanya tidak cocok, misalkan terlalu asin, terlalu manis, atau justru hambar. Kurang ya? Iya, biasanya kan kadang tuh terlalu di restrict ya, jadinya terlalu hambar gitu. Atau bisa juga masalah psikisnya, misalkan lansia ini tidak suka makan sendirian gitu, misalkan karena anaknya, cucunya sibuk, tapi terkadang lansia ini tidak mau untuk mengatakan hal tersebut karena takut memberatkan, jadi disimpan di dalam hati, akibatnya jadinya makin lama makin tidak mau makan. Nah, jadi jangan sampai ini terjadi ya Dok ya? Betul. Dipendam nanti jadi kurang nutrisi kalau misalnya yang lansia. dikhawatirkan takutnya kan malnutrisi. Betul. Nah, tapi yang harus jadi walaupun memang biasanya seiring dengan bertambah usianya itu ada penurunan nafsu makan, tapi kita harus hati-hati pada lansia yang biasanya aktif terus mendadak jadi penurunan nafsu makan atau perubahan perilaku, kita harus evaluasi penyebabnya. Apakah sekedar psikis gitu ya, atau ada penyebab penyakit, misalkan infeksi gitu ya. Karena biasanya infeksi pada lansia itu tidak seperti kita yang ada demam gitu, enggak. Jadi biasanya penyebab awal, tanda awal bahayanya itu tiba-tiba jadi tidak mau makan. Nggak mau makan. Sama kayak anak kecil ya Dok ya. Oke, jadi itu fakta harus diperhatikan ya, apalagi kita sebagai support systemnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Mitos atau fakta kalau lansia itu harus rutin medical check up? Iya, betul. Fakta. Fakta ya. Fakta. Berapa lama atau jangka waktunya Dok? Apabila hasilnya baik gitu ya, disarankan adalah 1 kali per tahun. Nah, jadi memang seiring dengan bertambahnya usia itu kan berbagai macam resiko terjadinya penyakit ya, seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes itu kan sering terjadi. Selain penyakit itu juga kita harus melakukan pemeriksaan fisik itu secara menyeluruh ya. Pertama tadi pada lansia ini adalah resiko terjadi malnutrisi, sehingga penting untuk melakukan pemeriksaan status gizi pada lansia. Nah, malnutrisi itu bukan hanya kekurangan gizi, tapi obesitas pun termasuk juga malnutrisi. Ya Dok ya? Jadi kita harus lakukan pemantauan status gizi. Nah, yang kedua adalah setelah gizi, yaitu pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan medical check up-nya. Karena penting untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah karena biasanya tidak ada gejalanya ya. Nah, bisa jadi hipertensi yang mana merupakan faktor resiko penyakit-penyakit kardiovaskuler tadi, atau justru hipotensi. Nah, hipotensi itu kan bisa terjadi jadinya
gampang jatuh, lemas betul, gitu betul. ya. Itu Dan kan bahaya banget kalau lansia jatuh ya dan kan? bahaya banget kalau lansia jatuh. Oke, jadi memang minimal 1 tahun sekali lah ya, Minimal 1 tahun untuk bisa sekali. melihat atau mengecek kesehatan para lansia kita Iya. secara berkala. Oke, kita lanjut lagi nih dok, mitos atau fakta kalau bersosialisasi itu penting untuk lansia? Fakta. Oke, Ya. kenapa dok? Yang pertama, dia menstimulasi memori gitu kan. Jadi kalau misalkan berkumpul dengan teman-teman SD, SMP, SMA, dia akan menstimulasi memori, kemudian mengingat masa-masa lampau, terus ada efek psikis bahagia yang membuat energi baru sehingga mengurangi resiko pikun dini gitu. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah mencegah kesepian yang berujung menjadi depresi. Ya, yang dikhawatirkan oleh lansia itu adalah kadang sering merasa tidak berharga gitu ya, tidak kemudian ditinggalkan, akibat kesepian, dan yang paling bahaya ujungnya jadi depresi. Nah, itu jadi yang dengan dia bahaya. bersosialisasi ini jadi merasa punya value lagi Iya, ya? merasa punya Yang selama berharga ini. lagi Betul. dan terhubung secara sosial dengan Yes. teman-temannya. Ayo dong gitu. ajak lansianya untuk hangout bareng lagi. Hangout bareng lagi. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Yang terakhir nih dok, mitos atau fakta kalau lansia itu perlu berolahraga? Fakta juga ya? Iya, Oke. fakta. Seberapa sering dan aktivitas olahraganya apa yang memang baik untuk lansia? Seringnya itu adalah minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu gitu ya. Ya, aktivitas fisik yang disarankan itu seperti misalkan bersepeda, jalan santai, atau pilates, yoga, olahraga-olahraga seperti itu disarankan untuk lansia. Seperti itu, karena kan dapat memperkuat otot dan sendi, melancarkan peredaran darah, mencegah beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes lagi itu ya, dan membuat berat badan tetap ideal. Nah, itu dia. Enak kan kalau punya badan ideal sampai nanti usia lanjut itu kayaknya benar-benar jadi impian semua orang. Healthy aging. Yes, benar banget. Sudah terjawab semua, benar-benar fakta semua ini istilahnya benar-benar berguna untuk kita, apalagi yang kita punya lansia di rumah ya dok ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi dengan topik utama kita, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang hipertensi pada lansia. Seberapa bahaya dan bagaimana mengatasinya. Ini akan kita bahas bersama dokter kita hari ini. Ada Dr. Faradisa Adina SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sebelum itu saya mau buka line telepon juga ya dok ya. Untuk pemirsa di rumah yang mungkin mau tanya-tanya boleh loh. Menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke IG kami di @bincang_sehati.tv. Oke, dok, kalau kita bicara tentang tekanan darah atau apa ya istilahnya ya, kadang-kadang masih banyak orang rancu soalnya nih. Tekanan darah tuh sebenarnya arus darahnya atau kadarnya atau seperti apa sih? Tekanan darah itu adalah tekanan yang digunakan untuk pada jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu akan bekerja terus-menerus untuk memompa darah tersebut untuk memberikan nutrisi ataupun oksigen ke seluruh tubuh gitu. Kenapa ada yang istilahnya tekanan darah tinggi? Istilahnya tingginya nih karena apa? Jadi tekanan darah itu dihasilkan dari cardiac output. Cardiac output itu hasil dari isi sekuncup dan heart rate. Heart rate itu adalah denyut jantung dikali dengan dari resistensi tahanan di tepi. Jadi total tahanan di pembuluh darah di tepinya itu apakah mengecil atau membesar. Nah, itu dikalikan dengan cardiac output dan isi sekuncup tersebut hasilnya adalah tekanan darah. Jadi semakin tinggi heart rate-nya gitu ya, atau semakin sempit dinding pembuluh darahnya, maka tekanan darahnya akan semakin tinggi gitu. Oke, berarti berbanding lurus nih antara heart rate dan juga tekanan darah. Karena dikali. Oh, oke. Jadi ketika heart rate kita kan kadang-kadang kita cepat banget gitu ngerasa. Itu bisa jadi dalam kondisi tekanan darahnya sedang tinggi juga. Mungkin saat ini belum, karena kan biasanya kan kalau misalkan cuma sesekali, misalkan kita lagi deg-degan aja, nah itu kan nggak gitu. mungkin tekanan darah sesaat ya. Sesaat gitu. Makanya kita harus menginterpretasikannya itu tidak boleh terlalu cepat gitu, harus hati-hati. Nah, itu dia, karena masih banyak yang salah kaprah nih ya. Oh, aduh,
jantung saya berdebar. debar kencang, saya hipertensi nih gitu. Nah, Belum tentu. Iya. Berapa lama nih kondisi ini dialami seseorang sampai orang ini memang benar-benar dinyatakan Anda mengalami hipertensi kronik? Nah, jadi sebenarnya tidak ada berapa lamanya gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan kita melakukan pemeriksaan tekanan darah itu pada seseorang, apabila tekanan darahnya itu pada satu kali pemeriksaan itu misalkan 140/90, itu kita tidak buru-buru untuk lakukan tidak langsung judge itu adalah hipertensi gitu ya. Jadi kita masih evaluasi apakah ada hipertensi yang terselubung atau ada white coat hypertension, yaitu takut sama di rumah sakit ya, karena rumah sakit karena takut sama jas dokter dan deg-degan itu takut. Jadi butuh dikonfirmasi. Nah, jadi apabila setelah dikonfirmasi tekanan darahnya itu adalah tetap di atas 140, itu baru kita namakan namanya darah tinggi. Nah, tapi pada mereka yang tekanan darah sistoliknya itu langsung di atas 160, biasanya kita langsung memberikan terapi gitu. Jadi tidak tunggu dipantau-pantau dulu, karena yang dikhawatirkan adalah resiko kerusakan organ yang bisa terjadi peningkatan tekanan darah itu. Jadi kalau sudah sampai 160 atau 200, ya itu kita nggak buru-buru, kita observasi dulu ya Pak, itu tidak ada gitu. Ayo kita lakukan tindakannya, terapi gitu ya. Tapi kalau masih 140 terus dan kita harus lakukan staging, maksudnya dilihat ada faktor resikonya kah, atau misalkan ada faktor resiko orang tua, atau misalkan sudah ada kerusakan organnya atau belum. Misalkan dari 140 tapi terjadi penurunan fungsi ginjal, berarti sudah ada organ yang dirusak. Nah, itu juga kita bisa mulai untuk terapi gitu. Kecuali 140 baru pertama kali, terus tidak meminum obat darah tinggi dan pemeriksaan labnya bagus, EKG-nya normal, rekam fungsi ginjal bagus. Nah, kita tidak buru-buru tuh untuk men-treat karena kita khawatir tadi hipertensi terselubung atau white coat hypertension hanya sesaat saja. Jadi memang ya harus berkonsultasi dengan dokter gitu ya. Kadang-kadang kan soalnya ada ya juga mungkin pemeriksaan sederhana, mungkin di fasilitas kesehatan yang ya di mall-mall misalnya. Ya, apakah alatnya terkalibrasi dengan baik? Nah, kita harus tahu tuh, jangan sampai tiba-tiba langsung berpikir aja, oh ini saya darah tinggi, saya tekanan darahnya nggak bagus gitu ya, saya harus diterapi segera, dan akhirnya konsumsi obat tanpa konsumsi obat jadinya goyang. Iya, kok melayang gitu ya. Karena melayang. Karena Anda nggak konsultasi. Jadi barangkali tekanan darahnya normal, dikasih obat darah tinggi, turun. Benar. Kali aja tiba-tiba tekanan darah tinggi habis cek saldo kan ya. Terus tiba-tiba tinggi, terus minum malah goyang ya kan. Tambahlah sempurna kondisinya hari itu. Jadi kalau kita bicara tentang hipertensi ini, efeknya bisa kemana-mana ya. Iya, betul. Dan potensinya bisa kena ke siapa aja ya. Nah, kalau untuk lansia sendiri, seberapa potensial akan mengalami hipertensi? Seiring dengan bertambahnya usia tadi terjadi kekakuan di dinding pembuluh darah. Jadi istilahnya di arteri-arteri besar itu rentan terjadi kekakuan karena jaring elastinnya itu berkurang. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa hipertensi itu hasil dari cardiac output dan tahanan di tepi itu ya. Yang mana kalau misalkan semakin kaku, akibatnya resikonya terjadi peningkatan tekanan darah. Sehingga pada lansia itu memang resiko untuk terjadinya hipertensi. Kenapa hipertensi terjadi seiring dengan bertambahnya usia? Karena fisiologis tadi gitu. Udah ada penurunan fungsi-fungsi ya. Dan kaku, pembuluh darahnya kaku. Ya, udah nggak fleksibel lagi gitu kan. Akhirnya adalah kemungkinan tersebut. Bisa dirasakan nggak sih hipertensi ini gejalanya? Nggak ada. Nah, itu dia yang bahaya. Makanya lakukan tadi kan medical check up. Nah, biasanya hipertensi itu baru ada gejala setelah ada organ yang dirusak. Nah, itu dia, baru ada gejala. Organ yang dirusak itu kan dari mata, jantung gitu ya, ginjal gitu, atau demensia gitu, penurunan otak, itu juga disebabkan oleh karena hipertensi yang tidak terkontrol gitu. Jadi penting untuk screening yang paling penting, karena kalau pada awal-awal itu tidak ada gejala, justru kalau sudah ada organ yang dirusak dia baru ada gejala. Nah, ini kan kadang-kadang ya ada penurunan fungsi organ tuh juga masalahnya macam-macam ya. Kalau untuk yang hipertensi ada nggak yang khas? Misalnya di mata, apakah dia tiba-tiba ada penurunan yang cukup cepat dan tiba-tiba gitu ya penurunan penglihatan? Kalau misalkan terjadi peningkatan tekanan darah mendadak, itu bisa jadi secara mendadak juga. Oh ya? Ya. Kabur gitu? Ya, langsung kabur. Namanya hipertensi emergensi gitu ya, hipertensi yang mempunyai target yang berbahaya organnya itu. Nah, itu bisa ada organ yang dirusaknya langsung tuh.
Kalau misalkan target organnya otak kan stroke, kalau misalkan di mata itu retinopathi. dia ya. Iya. Serem loh ini hipertensi. Makanya itu namanya hipertensi emergency gitu. Nah ini ada yang sering bilang kan ya, kalau kita sakit kepala gitu, hebat gitu nyeri. Ini pasti tekanan darahnya tinggi nih. Apakah selalu demikian atau enggak loh? Ini tuh enggak selalu ada hubungannya dengan hipertensi si sakit kepala hebat ini. Enggak ada. Bisa iya bisa enggak gitu bisa ya. Iya bisa enggak. Karena adanya nyeri itu meningkatkan saraf simpatis. Simpatis itu meningkatkan tekanan darah. Nah, jadi dia. Kayak ya, berhubungan ya. Nah iya, nyeri kepala itu kan banyak faktornya gitu kan. Kurang istirahat sakit kepala gitu ya, kurang tidur sakit kepala, atau misalkan ada faktor stres sakit kepala, atau lagi kondisi lagi memang sakit gitu ya, lagi demam sakit kepala, itu kan respon nyeri itu kan bisa mencetuskan saraf simpatis dan meningkatkan tekanan darah. Nah oleh karena itu ya tadi tekanan darah kita itu fluktuatif, segala sesuatu hal itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, jadinya perlu dikonfirmasi gitu tekanan darah itu, kecuali kalau memang sakit kepala beratnya itu pandangan kaburnya di saat tekanan darah 170. Nah, itu baru berarti sudah ada yang dirusak. Gitu. Makanya jadi memang nggak bisa ambil kesimpulan sendiri, nggak bisa. Karena memang harus ada orang yang profesional atau dokter lah ya yang memang menangani dan juga ahli di bidang ini untuk bisa memberikan suggest. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi setelah jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang hipertensi pada lansia, bahayanya dan bagaimana cara menanganinya. Oke, kita akan kembali berdiskusi, tapi sebelumnya saya membuka line telepon untuk Anda. Bisa menelpon kami di 021 2903 2644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita, Dr. Faradisa Adina SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, dok, kalau kita bicara tentang hipertensi, ada nggak kaitan gender atau korelasinya terhadap potensi dari si hipertensi? Iya pasti. Jadi memang hipertensi itu biasanya pertama seiring dengan usia. Jadi hipertensi itu pertama ada dua ya, hipertensi esensial sama hipertensi sekunder. Hipertensi esensial itu yang tidak diketahui penyebabnya, sedangkan sekunder itu ada penyebabnya. Ya. Yang biasanya sekunder itu cuma 5 hingga 10%, tapi memang mayoritas itu adalah esensial. Nah, hipertensi esensial itu meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Faktor jenis kelamin laki-laki lebih sering, obesitas karena kurangnya aktivitas fisik gitu. Terus habis itu kurangnya istirahat atau intake natrium yang berlebihan, intake garam yang berlebihan, itu merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi atau esensial tadi gitu. Oke, nah ini untuk aktivitas lansia dan juga hidupnya lansia yang juga udah banyak perubahan gitu kan. Apakah akan berpengaruh besar juga nih, terutama misalnya laki-laki lansia yang tadinya biasa bekerja, aktivitasnya jadi nggak bekerja lagi, pensiun kan berarti kan banyak di rumah gitu kan, terus tidur udah terganggu, berarti potensinya jadi lebih besar dong, karena kelansiaan dan gendernya tadi. Iya betul. Jadi lebih besar. Makanya penting kan untuk membuat aktivitas fisik pada lansia, biasanya pagi hari atau sore hari misalkan jalan santai gitu ya. Pertama ya tadi kan mencegah hipertensi, habis itu dia supaya ada kegiatan gitu ya, supaya untuk menurunkan resiko depresi tadi gitu. Jadi dia merasa ada kegiatan dan menurunkan masalah supaya bisa tidur tadi, karena kan siangnya capek istilahnya. bergerak ya. Jadi ya udah tadi kalau kata dokter lipat-lipat baju kayak ya siram tanaman lah ya. Iya, siram tanaman. Tanam gitu. Jagung kalau bisa ya. Ada kegiatan, jadi tidak tiduran di tempat tidur gitu yang paling penting. Betul. Jadi secara psikis juga akan memengaruhi. Nah, ini kan lansia rentan depresi, itu akan memengaruhi juga nggak tekanan darahnya? Enggak secara langsung ya kalau depresi ya. Cuman kalau depresi abis itu akhirnya masalah tidur mempengaruhi tekanan darah. Jadi yang tadi kualitas tidur jadi ada fisiknya gitu ya. Kualitas tidur kan mempengaruhi tekanan darah itu, tekanan darahnya. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang hipertensi kan selalu dikaitkan dengan jumlah garam yang dikonsumsi. Seberapa besar sih dampak garam tuh untuk hipertensi? Sangat amat besar, dia faktor utama karena terjadinya
masalah retensi natrium itu menyebabkan tekanan darahnya jadi naik, karena retensi natrium menyebabkan peningkatan saraf simpatis atau mengganggu sisi renin angiotensin aldosteron itu yang merupakan penyebabnya dari hipertensi tadi. Dia mempengaruhi si cardiac output, si sekuncupnya tadi, ataupun tahanan di vaskularnya. Jadi kalau orang kena hipertensi itu benar-benar nggak boleh makan garam atau ada batasnya gitu, batas konsumsinya? Ada batasnya. Jadi kalau misalnya kita namanya DASH, dietary intake salt hypertension, itu adalah disarankan untuk natriumnya itu 1.500 sampai 2.000 gitu. 1.500 sampai 2.000. Iya. Itu kalau misalnya mungkin banyak ibu di rumah bingung ya, seberapa ini takaran sendok? Sekitar 1 sendok kecil. 1 sendok untuk sayur 1 mangkuk atau Iya, 1 panci gitu ya? Jangan 1 ya, 1 mangkuk. 1 panci kali ya? Ya, tapi terkadang tuh kalau ini kan untuk yang usia muda ya, gitu Iya. ya. Kalau usia muda mungkin bisa itu ketat. Cuman kalau untuk lansia itu, kalau saya itu cenderung tidak membatasi garam karena lansia itu tuh terlalu ini jadi pikiran. Kalau misalkan dibilang ibu jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, dia Akhirnya nggak ada langsung makan diet semua? ketat, dia nggak makan semuanya. Nah, malahan yang bahayanya adalah natriumnya terlalu rendah. Jadi saya sering dapat pasiennya di IGD itu ya karena hiponatriemia berat. Wow. Malah jadinya nggak sadar gitu kan. Itu ada masalah di otak. Malah yang jadi bilang, kehilangan kesadaran malah ya? kehilangan kesadaran gitu. Jadi kadang kalau misalkan kalau ada lansia gitu ya, saya jadi malah ya yang nggak apa-apa makan aja. Kalau juga lansia makan udah nggak banyak gitu ya? Kan udah nggak banyak gitu. Kecuali kalau usia muda memang DASH diet itu ketat gitu ya. Tapi Penting kalau ya? udah seiring bertambahnya usia, itu jadi kepikiran dan dia terlalu ketat mengontrol, menjaga makannya tuh sampai nggak makan garam sama sekali gitu. Karena ketakutan tadi gitu. Malah Jadi jadinya kelebihan jadinya masalah, kurang bisa hilang kesadaran Iya, pula gitu ya, dan bahaya banget ini ya. bahaya. Kalau sampai jatuh, ada benturan kan juga Nah, luar itu biasa. resiko jatuh gitu kan, Iya. resiko jatuh atau nggak sadar, yang lebih berat ya nggak sadar jadinya. Betul, betul. Aduh, ternyata susah-susah gampang ya. Lansia itu Aduh, tricky populasi ya. khusus. Iya, jadi tidak bisa disamakan. Iya, lebih mudah mengurus baby jadinya ya. Target tekanan darahnya pun juga susah kalau lansia itu, dan sampai sekarang ini masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan untuk target tekanan darah untuk lansia. Kalau dewasa clear. Dewasa mempunyai faktor resiko tinggi kardiovaskuler, target tekanan darah yang dibutuhkan ada di bawah 120 gitu ya. Lansia tuh agak-agak beda. Oh iya. Walaupun memang penting untuk mengendalikan tekanan darah pada lansia, tapi populasi ini rentan resiko terjadinya efek samping obat yang lebih berat dan terkadang tidak disadari. Oke. Nah, sehingga biasanya kita target penurunan tekanan darahnya itu dicoba di bawah 140 dulu. Nah, 140 Nggak sampai di bawah 120. Ya, kalau memungkinkan, dan jenis lansianya itu termasuk jenis lansia yang robust itu fit ya. Jadi kan lansia itu ada 3 macam juga tuh, robust, prarenta, atau renta. Aduh, yang masih muda aja udah renta, gimana nih? Nah, kalau untuk kondisi khusus yang seperti udah renta, kita nggak berani target tekanan darah di bawah 140 gitu. Jadi ini berlaku nggak untuk anak muda renta? Beda dong, anak muda masih harus Udahlah, hajar ya. harus Nah, dok, kalau misalkan demikian gitu ya, ada nggak sih kadang-kadang ada loh misalnya lansia merasa sehat karena riwayat masa mudanya. Saya biasanya tekanan darahnya rendah kok, nggak mungkin kan saya darah tinggi di usia senja gitu. Bisa ada perubahan nggak? Padahal nih biasanya rendah terus. Ya gitu bisa, karena kan tadi kekakuan. Nah, jadi para nenek kakek di rumah yang kadang-kadang merasa enggak, saya tuh darah rendah. Iya, gitu. karena ada kekakuan di dinding pembuluh darah tadi gitu. Jadi ya resiko tetap. Jadi ya makanya pentingnya adalah medical check up. Gitu. Bener nggak sih? Bener kan? Jadinya kadang-kadang soalnya ada yang akhirnya bukan sok tahu sih, kita nggak boleh ini ya, nggak boleh nggak sopan juga sama orang tua. Cuma merasa saya tuh biasanya darah rendah, tipe saya seperti itu. Padahal ketika dia sudah masuk menjadi warga senior itu bisa udah keriset ya, udah berubah semua ya. Nah, apa yang akan terjadi ketika hipertensi pada lansia nih nggak ditangani dengan baik? Ya, pertama adalah resiko penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, gagal jantung, penyakit jantung koroner, gangguan irama jantung, penyakit ginjal kronik gitu ya, atau ya tadi demensia.
Nah, yang paling penting juga adalah misalkan yang tadi tekanan darah tinggi, ada namanya penyakit namanya retinopati, hipertensi. Jadi ada masalah mata, pandangan yang mana bisa menurunkan pandangan atau bisa sampai tidak bisa melihat. Yang mana itu dapat mempengaruhi kualitas hidup pada lansia. Itu yang paling penting juga. Gitu. Aduh, kasihan juga ya kalau sampai ada gangguan-gangguan demikian. Ini biasanya akan mudah dirasakankah ketika fungsi-fungsi organ ini sudah mulai terserang, atau mungkin ya enggak sih, tiba-tiba udah parah aja? Enggak juga, karena ya itu tadi, lansia terkadang tidak mau bicara juga, takut merepotkan anaknya. Ambang rasa sakit lansia apakah akan ada perubahan juga, jadi nggak terlalu dirasakan, atau sebenarnya karena dia menahan aja? Lebih banyak menahan. Padahal dia sakit. Iya, kalau sudah berat baru biasanya seperti itu lansia itu. Kalau udah berat udah nggak tahan, atau misalkan anaknya ngelihat perubahannya agak, ya itu berarti yang pelaku di rumahnya itu harus lebih aware, maksudnya melihat perubahan perilaku. Kadang terkadang ya berbagai lansia juga berbeda ya. Ada yang mau ngomong, ada yang enggak. Nah, yang banyaknya itu yang nggak mau ngomong gitu. Jadi yang di rumahnya itu yang support sistemnya harus melihat perubahan perilaku, atau yang jadi nggak mau makan, yang hal simpel itu, apakah ada sesuatu yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Makanya kadang banyak orang yang bilang bahwa enggak kok, ibu saya sakitnya baru, tiba-tiba udah pergi begitu ya. Iya. Sebenarnya bukan baru. Mungkin tidak menyadari tanda tadi karena dianggap biasa kan. Udah mungkin karena usia kali emang nggak mau makan, gitu. Padahal mungkin sudah lama dan dia pendam gitu ya. Iya. Aduh, kok jadi melo ya perbincangannya. Tapi memang demikian ya, kalau kita lihat perbincangan, kalau kita bahas tentang lansia yang memang sudah secara psikis juga udah banyak perubahan gitu ya, yang tadinya mungkin kita masih bisa berdiskusi dengan baik gitu ya, pada dasarnya ternyata udah mulai harus ada penyesuaiannya lebih lagi ya, bahkan untuk dokternya pun juga banyak penyesuaian yang lebih berbeda. Ini yang memang perlu dipelajari ya, tentang bagaimana uniknya lansia. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi, kita akan baca dulu pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya, Dok ya. Oke. Selamat pagi, Dok. Nenek saya punya riwayat hipertensi dan rutin minum obat, tetapi jarang kontrol cek tensinya. Apa ini berbahaya? Makasih, Dok. Ini dari @Ana. Oke, jadinya ada riwayat hipertensi dan rutin minum obat. Oke, ya baik. Ini masih harus kontrol nggak? Ya pastinya harus kontrol. Ya dong ya. Jadi memang yang tadi, yang seperti saya sudah bilang, populasi lansia itu adalah populasi khusus yang rentan terjadi resiko efek samping obat gitu ya, atau yang mana kalau misalkan terlalu rendah tekanan darahnya mempunyai efek sampingnya, misalkan gangguan keseimbangan hingga jatuh. Dan kalau misalkan jatuh resiko fraktur, nah itu bisa menjadi masalah lanjutan buat lansia gitu istilahnya. Sehingga kalau misalkan saya itu kalau misalkan mengajarkan pada pasien itu penting untuk melakukan namanya pengecekan tensi secara berkala dan membuat buku namanya diary hipertensi gitu ya. Jadi saya mengajarkan pada pasien-pasien itu untuk membuat diary hipertensi, yang mana untuk melakukan tekanan darahnya itu pada pagi hari pada saat bangun tidur, karena biasanya memang dalam 24 jam itu tekanan darah paling tinggi itu adalah di pagi hari dan sebelum tidur. Nah, itu kita lihat trennya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan trennya terlalu rendah, mungkin bisa dilakukan titrasi bertahap dosis obat-obat darah tingginya. Atau mungkin targetnya belum tercapai, jadi udah minum obat anti hipertensi, tapi tekanan darah sistoliknya misalkan masih 160, artinya kan belum tercapai itu targetnya. Nah, itu yang perlu dievaluasi obat-obatan. Oleh karena itu pentingnya kontrol rutin tuh seperti itu gitu. Jadi jangan mentang-mentang udah minum obat, rutin nggak kontrol. Iya, karena kalau misalkan tekanan darahnya masih belum terkontrol, berarti kan resiko komplikasi lanjutan dari hipertensi itu kan masih berjalan. Itu walaupun minum obat ya tetap jalan itu resiko-resiko tadi. Karena kita nggak tahu targetnya itu tercapai apa enggak ya, gitu ya. Karena peningkatan karena peningkatan sistolik di atas 20 mm Hg itu terjadi resiko kardiovaskuler itu lebih dari 2 kali lipat gitu. Makanya penting untuk target terapi tekanan darahnya. Oke, jadi Mbak Ana segera bawa neneknya untuk kontrol ya, untuk lihat juga nih sudah seberapa jauh perkembangannya. Ya, nah ini menarik sih ketika kita bicara tentang terapinya untuk hipertensi. Banyak yang bilang bahwa udah minum aja atau makan makanan yang bisa menurunkan tekanan darah mungkin secara alami gitu ya.
Apakah itu membantu atau sebenarnya enggak loh? Memang harus ada konsumsi obat yang diminum seumur hidup? Jadi memang tata laksana hipertensi itu kan dibalik dia ada dua macam ya, non farmakologis dan farmakologis. Nah, non farmakologis itu ya berarti seperti kurangin yang asin-asin gitu ya, kemudian banyakin aktivitas fisik gitu. Nah, kalau misalnya farmakologis itu adalah memulai untuk terapi anti hipertensi. Nah, untuk memulai kapan harus non farmakologis dulu, kapan harus farmakologis dulu, itu sesuai tekanan darahnya dan faktor resikonya tadi dan apakah sudah ada kerusakan organ. Nah, misalkan tadi 140, tapi fungsi ginjalnya turun, kita harus treat gitu. Tapi misalkan 140 baru satu kali periksa, semua labnya bagus, nggak ada riwayat hipertensi pada keluarga gitu. Mungkin kita bisa wait and see, kita ulang lagi tekanan darahnya di luar gitu, dengan alat yang berbeda gitu. Karena bisa jadi waktu diukur, misalkan baru dateng, baru ngos-ngosan gitu ya, atau misalkan takut, cemas gitu, atau lagi yang paling simpel deh, lagi diukur tekanan darahnya ngobrol. Nah, iya. Jadi kalau lagi diukur tekanan darah itu nggak boleh ngobrol. Iya, kadang-kadang malah ngajak susternya ngobrol ya kan. Itu yang paling simpel aja itu. Misalkan itu akan berpengaruh berpengaruh. Jadi idealnya memang kalau misalnya diukur tekanan darah itu adalah harus rileks, harus santai, posisi duduknya harus bersandar karena untuk rileks. Nggak boleh bicara, nggak boleh menahan buang air kecil. Nah, itu juga tuh. Jadi sesuatu, ya itu kan semuanya meningkatkan aktivitas simpatis. Yang jadi pastikan ke toilet dulu, ya nggak sih, lalu tenang. Jangan sambil ngobrol, apalagi kan sekarang ada alat-alat yang diukur sendiri di rumah ya, terus sambil debat lagi sama pasangan. Udah deh, udah nggak valid. Jadi memang harus ke tenaga profesional yang tepat deh, dan harus melakukannya sesuai anjuran agar mendapat hasil yang juga validitasnya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Paradisa Adina, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Depok. Oke, tadi kita terhenti pada pemberian terapi obat anti hipertensinya. Nah, ini dosisnya juga beda-beda. Berbeda. Tapi apakah ada jangka waktunya atau memang ketika kita sudah dipastikan didiagnosa hipertensi berarti seumur hidup nih minum obat tersebut? Tata laksana hipertensi itu tailor, jadi berbeda pada setiap orang gitu ya, dan kita harus melihat juga kondisi-kondisi orang ini seperti apa. Nah, memang bisa dilakukan titrasi karena kan memang penyebab hipertensi itu paling banyak adalah gaya hidup ya, walaupun memang ada genetik gitu ya, tapi kan gaya hidup yang paling banyak menyumbangkan menyebab hipertensi. Jadi kalau gaya hidupnya diperbaiki, dengan intake natrium dikurangin, itu tekanan darahnya akan membaik. Nah, pada saat tekanan darahnya membaik, mungkin dosisnya bisa diturunkan perlahan gitu. Dan dipertahankan dosis paling minimal untuk mencapai target yang dibutuhkan tadi. Oleh karena itu memang setiap orang berobat hipertensi, dokter itu harus punya target. Kita mau target berapa nih untuk pasien ini. Dan yang paling penting kita tidak boleh reaktif. Reaktif itu adalah cepat-cepat naik, cepat-cepat turun. Nah, harus dilihat variabilitas tekanan darahnya pada saat di rumah. Makanya disarankan tuh untuk membuat diary hipertensi tadi. Jadi pada saat kontrol kita lihat tekanan darahnya itu mayoritasnya itu apakah sudah on target atau masih belum gitu. Kalau misalkan sudah persisten di bawah dari 120 gitu ya, faktor resiko untuk kardiovaskulernya rendah gitu, dan pasiennya ini maksudnya adalah mau untuk gaya hidup sehat, maksudnya makannya mau, aktivitas makannya dijaga banget, kemudian olahraganya oke gitu ya. Mungkin kita bisa mulai perlahan turunkan obat dan bisa sampai lepas, itu mungkin. Mungkin. Tapi kalau misalkan memang makan tidak bisa terkontrol, faktor resikonya tinggi gitu ya, terus habis itu susah untuk diajak untuk membuat diary seperti itu. Nah, itu sudah selama tidak ada efek samping obat atau selama tidak sampai membuat hipotensi, itu obatnya itu dilanjutkan gitu. Dok, cara
cara minum obat hipertensi yang benar tuh gimana sih? Ada yang bilang kan harus di jam yang sama, kalau bisa memang di alarm gitu ya, nggak boleh tinggal. Gimana tuh dok? Iya betul, memang harus di jam yang sama karena kan dia waktu kerjanya itu kan 24 jam ya. memang beda-beda obat darah tinggi gitu kan, tapi mayoritas itu adalah obatnya itu 1 kali per hari yang 24 jam. Dan seperti tadi, variabilitas tekanan darah kita itu berbeda-beda, fluktuatif, yang mana memang tertinggi itu, yang normal itu adalah di pagi hari. Tapi ada kondisi-kondisi kondisi-kondisi tertentu yang mana malah meningkatnya di malam hari gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita belum tahu kondisi pasiennya, mayoritasnya meningkat di pagi hari, lebih disarankan adalah, dan obatnya cuma 1 kali sehari, disarankan adalah diminumnya di pagi hari. Nah, kemudian kita mengajak pasien untuk membuat diary tadi. Apabila terjadi variabilitasnya dia meningkatnya di malam hari, dan tekanan darahnya belum terkontrol baik, kita akan menambahkan obat tambahan. Dan mungkin obat tambahannya itu diminumnya di malam gitu. Ya. Ini terakhir nih dok, kalau lupa boleh di double gak? Double, jangan. Nah, bahaya kan? Bahaya. Nah, itu dia. Kan dosis obat darah tinggi udah ada dosis maksimalnya. Misalkan obat yang amlodipin dosis maksimal 10 mg di double lah, itu udah di atas minimal maksimal. Nanti malah jadi hilang kesadaran tadi ya dok ya. Jadi gitu. memang harus sesuai gitu. Kalau lupa berarti ya sudah skip aja. Skip aja daripada akhirnya ada efek samping yang jadi berakibat fatal ya dok ya. Betul. Oke, itu dia tadi ya. Jadi memang perlu banget ya untuk konsisten ceknya juga, konsisten makannya, aktivitas, dan ini konsistensinya bukan cuma para lansianya aja ya, tapi orang di sekelilingnya, support sistemnya juga harus konsisten untuk menjaga ini. Plus tadi tidak ada, betul ya, obatnya ya, obatnya harus benar ya dok ya, jangan dan tidak reaktif. Betul, nggak tiba-tiba impuls juga ya. Iya, tidak reaktif, langsung heboh, 140 heboh. Heboh satu keluarga, biasanya kayak gitu ya, ada di grup keluarga, wah ini udah segini gitu ya, akhirnya jadi ada tindakan-tindakan yang akhirnya impulsif dan berakibat malah nggak baik untuk kesehatannya. Oke, itu dia sudah terbahas gitu ya, dan ini semoga bisa berguna untuk pemirsa di rumah. Amin. Dokter, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk para lansia di rumah atau mungkin para pemirsa yang punya lansia di rumah bisa menjaga kesehatannya agar terhindar dari bahaya hipertensi. Oke. Pemirsa, sudah dicatat semua tips dari dokter kita. Semoga ini berguna untuk Anda. Semoga ini bisa menjadi satu langkah yang baik juga untuk menjaga orang-orang tersayang di rumah ya, terutama para lansia. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat, live jam 10 pagi di DAI TV, dan Anda juga bisa menyaksikan ulang tayangan-tayangan inspiratif kami di DAI Plus. Jangan sampai tidak mengunduhnya ya di gawai Anda. Anda bisa menggenggam inspirasi dimanapun dan kapanpun. Akhir kata, saya Asia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.